Baiklah, kita masuk pada materi pertama, materi praktikum geologi struktur, pendahuluan, bahwa geologi struktur merupakan subdisiplin ilmu dalam ilmu geologi yang mempelajari bentuk, perubahan, distribusi batuan di dalam kerak bumi, serta struktur geologi yang terbentuk akibat gaya-gaya tektonik dan proses-proses geologi lainnya. Sedangkan deformasi merupakan perubahan bentuk dan ukuran pada batuan akibat gaya yang terjadi di dalam bumi. Struktur batuan, gambaran tentang kenampakan atau keadaan batuan, termasuk bentuk dan kedudukan dari batuan tersebut. Struktur batuan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan prosesnya, yaitu struktur primer dan struktur sekunder, di mana struktur primer terbentuk saat terbentuknya bersamaan dengan pembentukan batuan. Sedangkan struktur sekunder terjadi pada saat batuan tersebut sudah terbentuk dan kemudian terkena struktur. Tahapan mempelajari geologi struktur ada 3 tahapan, yaitu analisis deskriptif, analisis kinematik, dan dinamik. Deskriptif menggambarkan unsur struktur 3 dimensi menjadi 2 dimensi, sedangkan kinematik menganalisa perubahan tempat atau gerak, perubahan bentuk dan ukuran. Sedangkan analisis dinamik membahas tentang gaya yang mengubah suatu tubuh batuan tersebut. Geometri unsur struktur dan geometri deskriptif. Pengertian unsur struktur secara geometri. Unsur dalam struktur geologi dianggap sebagai bidang-bidang dan garis-garis yang memiliki kedudukan atau orientasi yang jelas dalam suatu ruang. Secara geometri, unsur struktur dibedakan menjadi struktur bidang, planar, dan struktur garis, linier. Definisi umum dari geometri. Kedudukan adalah orientasi dari sebuah bidang atau garis di dalam ruangan dan pada umumnya dihubungkan dengan koordinat geografis dan garis horizontal. Arah azimut adalah suatu sudut horizontal antara sebuah garis dan suatu arah koordinat tertentu. Kecondongan, inclination, sudut vertikal diukur ke arah bawah antara garis horizontal dan sebuah garis atau bidang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Geometri deskriptif, penyelesaian masalah geometri struktur dikenal menjadi 3 jenis proyeksi, yaitu proyeksi secara perspektif, proyeksi secara ortografi, dan proyeksi secara stereografi. Kita bahas satu persatu. Apa itu proyeksi perspektif? Perspektif merupakan cara menggambarkan suatu objek pada suatu bidang tertentu dari suatu titik pandang. Ini objeknya. Ini suatu titik pandang. Maka objek ini diproyeksikan dari 3 dimensi ke 2 dimensi menghasilkan sebuah kotak ini. Ini adalah proyeksi perspektif. Kemudian proyeksi ortografi merupakan cara menggambarkan suatu objek di mana setiap titik pada objek tersebut diproyeksikan sejajar dengan yang lainnya.
sejajar dengan satu dengan yang lainnya dan ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Contohnya, ini gambar. Diproyeksikan terhadap bidang bagian atasnya, maka terbentuklah benda 3 dimensi ini tergambar 2 dimensi seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya digambarkan bentuk seperti ini, maka tergambarlah L seperti ini. Sedangkan gambar di sini bentuknya seperti ini. Inilah proyeksi ortografi. Kemudian proyeksi stereografi. Pada proyeksi ini suatu objek, bidang atau garis dibatasi oleh suatu permukaan bola. Perpotongan objek tersebut dengan permukaan bola kemudian diproyeksikan pada bidang belahan yang membagi permukaan bola tersebut. Jadi ini anggap bidang, ya, bidang di dalam bola. Nah, ini diproyeksikan pada setengah bola ini, lingkaran ini. Maka bidang ini diproyeksikan secara stereografi, aslinya ini, maka diproyeksikan secara stereografi, hasilnya adalah ini. Maka ini kegeser gambarnya. Ini ya hasil akhirnya. Struktur bidang. Di dalam struktur bidang ada yang namanya jurus atau strike. Garis jurus atau strike line dapat didefinisikan sebagai sebuah garis horizontal yang terletak pada suatu struktur bidang. Contohnya, garis strike bidang A, garis strike-nya ini. Bidang B, garis strike-nya ini. Bidang C, garis strike-nya ini. Ini adalah strike line A, strike line B, strike line C. Sedangkan jurus suatu struktur bidang pada lokasi tertentu adalah sudut antara garis jurus dengan utara sebenarnya. Jurus pada strike line A besarannya 0 derajat is. Jadi dihubungkan terhadap garis strike line terhadap utara. 0 derajat north, 0 derajat is. Sedangkan bidang B jurusnya north 45 derajat is. Sedangkan bidang C jurusnya north 90 derajat is. Kedudukan struktur bidang jurus. Suatu struktur bidang dapat dideskripsikan dengan dua cara, yaitu konvensi kuadran dan konvensi azimut. Kalau kuadran, north di sini north 45 west atau south 45 east. Ya.
Penulisannya north 45 west atau sama juga south 45 east. Garis ini north 45 east atau south 45 west. Sedangkan kuadran, itu kuadran. Sedangkan konvensi azimut mulai dari arah utara bergerak searah jarum jam, north 45 east, north 490 east, north 135 east, north 180 east, north 225 east, north 220 east, north 315 east, dan kembali lagi north 360 derajat east atau north 0 derajat east. Kedudukan struktur bidang. Ada yang namanya kemiringan, dip. Kemiringan sebenarnya true dip. Suatu struktur bidang adalah sudut antara struktur bidang tersebut dengan sebuah bidang horizontal yang diukur pada bidang vertikal tertentu. Atau dengan kata lain, sudut yang dibentuk tegak lurus terhadap straight dengan bidang horizontal. Jadi, sudut kemiringan yang tegak lurus terhadap straight terhadap bidang horizontal. Sedangkan kemiringan semu adalah sudut yang dibentuk antara struktur yang ada di sebuah bidang terhadap garis horizontal. Ini tidak mesti tegak lurus. Maka ini namanya kemiringan semu. Kita masuk pada penulisan jurus kemiringan struktur bidang. Ada dua macam, secara kuadran dan secara azimut. Ini adalah sama ya penulisannya, bahwa 0 north 0 derajat east 80 east atau sama juga north 0 derajat west 80 east. Secara azimut penulisan seperti ini. Coba digambarkan 0 derajat. Nah ini. Terus segini. Kemiringannya ke arah east 80 east ya. Straight line-nya arahnya straight line-nya memiliki straight 0 north 0 derajat east. Ini sama juga ya, 0 derajat east. Penulisan ini kalau arah ke sini ya, north east. Tapi bisa juga ke arah ini. North 180 east. Tapi kalau tanpa dibubuhkan tanda
arah kemana, ini salah. Kalau 180 arahnya ke arah sini. Sedangkan ini tanpa is, betul. Kemudian yang kedua, ya, north 90 is, north 90 is, atau north 90 west, arahnya 30 ke arah north. Ini sama, ya. Tapi kalau Anda penulisannya ini seperti ini, north 270 derajat is, garis miring, kemiringannya 30, itu sudah menentukan arahnya pasti ke arah north. Penulisan kemiringan dan arah kemiringan ini ya. Pertama dibubuhkan kemiringannya dulu 30, ini dipnya. Kemudian arah kemiringannya. Arah kemiringannya ke arah north. North derajat is. Sedangkan yang sebelumnya ini 80 di kemiringannya, arah kemiringannya 90 derajat is. Ini sama ya. Jadi kalau menulis kuadran azimut, strike dulu, baru kemiringannya, besar kemiringan, dan arah kemiringannya ke arah mana. Sedangkan penulisan ini adalah besaran kemiringan, kemudian arah kemiringannya ke arah mana. Ini northwest 45 arahnya 60 ke arah SW. 135 arahnya SW. Ini betul kalau Anda tanpa menggunakan SW, ini udah betul. Tapi kalau Anda menulisnya north 315 east garis miring 60 saja, arahnya ke arah sini. North east. Ya harus wajib ya. Penulisannya kemiringan dulu 60 derajat, arahnya 225 derajat is. Ya. Jadi ini ditambah 90. Ini 135 tambah 90. 135 tambah 90, 225. Kemudian lanjut. Ya. North east 45, arahnya 15, northwest. Kalau penulisan ini harus wajib dengan arahnya, tapi kalau north 225 derajat east, ini tanpa ini udah betul. Penulisan ini ya seperti ini. 15 ditambah 90-nya dari ini 315. Kemudian yang ini north 3 derajat is, arahnya mendekati west. Kalau ini wajib ya pakai west karena yang betulnya adalah 183 derajat is, garis miring kemiringannya 20, arahnya ke arah sini, ke arah west. Penulisannya kemiringan dan arah kemiringan, besaran dulu 20 derajat, kemudian 183 ditambah 90, 273, north 273 derajat is. Kemudian yang terakhir,
82 west. Kemiringannya ke arah utara. Penulisan ini harus pakai huruf ini, huruf arahnya. North 98 east 85 north. Kalau penulisan ini adalah betul tanpa membubuhkan arah kemiringan ini. Penulisan kemiringan dan arah kemiringan 85, koma arah kemiringannya 278 ditambah 98 derajat. North 8 derajat east. Aturan tangan kanan, ya, jika kita melihat suatu struktur batuan bidang, cara memilih jurus Anda menghadap ke bidang ini, terus arah kanan inilah arahnya, arah kemiringannya menggunakan arah kanan, tangan kanan, ya. Jadi kalau ini utara, arah kemiringannya ke arah timur, ya, seperti ini. Harus searah dengan jarum jam. Ya, kalau ini utara, kemiringannya ke arah timur. Kalau strike-nya ke arah timur, 90, kemiringannya ke arah selatan. Strike-nya 180 ke arah selatan, pasti kemiringannya ke arah barat. Strike-nya ke arah barat, 227, arah kemiringannya ke arah utara. Itu cara menggunakan tangan kanan menghadap pada bidang, terus arah tangan kanannya itu merupakan arah kemiringannya. Penggambaran struktur bidang. Selain dengan angka kedudukan, struktur bidang dapat pula dideskripsikan dengan menggunakan simbol pada peta. Seperti ini ya. Kalau menggunakan jurus dan kemiringan, ini adalah jurusnya dan kemiringan, besar kemiringannya seperti ini, 25. Misalnya ada gambar ini adalah lapisan yang sudah terbalik karena terlipatkan. Ya, yang dulunya normal terlipatkan. Seperti ini ya. Ini, kalau miring gini, menggunakan yang atas. Tapi kalau udah gini, ya, lapisan ini, yang atas, ya, ini terlipatkan lapisannya. Ini menggunakan jurusan ini. Ini sedangkan ini kemiringannya sama 25, tapi udah terbalik. Ya, udah terbalik, maka 25-nya ini untuk bidang ini menggambarnya seperti ini. Lapisan udah terbalik. Ini adalah penggambaran lapisan vertikal top. Kalau ini penggambaran lapisan horizontal. Kalau ada garis segitiga hitam, ini merupakan foliasi. Sama juga, ini menunjukkan besar kemiringan, deep-nya foliasi, dan ini strike-nya foliasi. Kalau bentuknya belah ketupat ini, foliasinya vertikal. Kalau ada garisnya jumlah, ini adalah foliasinya horizontal. Kemudian ada garis, ini merupakan adalah belahan kemiringan, ya, jurus dan kemiringan pada belahan. Sedangkan kalau seperti ini adalah belahannya vertikal, kalau bentuk gambarnya seperti ini adalah belahannya horizontal. Kalau ini garis ada kotak hitam, jurus dan kemiringan kekar, ya. Kalau garisnya di antara kotak ini adalah kekarnya vertikal. Kalau bentuknya gini, kekarnya horizontal. Ya.
Kita masuk contoh soal. Masalah 1. Dengan menggunakan geometri deskriptif, tentukan kemiringan sebenarnya dari sebuah bidang pelapisan jika diketahui jurus bidang pelapisan 330 derajat dan kemiringan semuanya pada arah 260 derajat sama dengan 25. Ini kita anggap bidang ini ya, arah utaranya ini, bahwa jurusnya adalah 330 arah ini. Terus arah kemiringannya ke arah southwest, ke arah ini. Tentukan kemiringan sebenarnya. Tentukan kemiringan sebenarnya ini ya. Tentukan kemiringan sebenarnya ini. Sedangkan diketahui arah 260 ini adalah ini ya. Ini kan utara 300 derajat. Kalau ke arah sini 270. Kalau ke arah ini 260 ya. Di bawah 270. Sedangkan kalau kemiringan dip sebenarnya 330 itu ini kan. Ya kita punya strike ini. Kemiringan sebenarnya yang tegak lurus terhadap strike ya ini. Ya. Kita gambarkan ini ya. Bahwa penggambaran ini ketebalannya sama ya. Kita gambarkan coba ya dalam 2 dimensi. Ini gambarkan strike-nya 330. Strike ini 330. Kemudian gambarkan garis strike ini juga ya. Maaf, ini adalah arah 260 ya. 260 ini. 90 180 260. Kemudian buat tegak lurus ini ya. Ini di sini tegak lurus terhadap buat ini ya. Bahwa ini tegak lurus adalah proyeksi ini ya. B aksen. Sedangkan ini adalah garis ya. Garis ini. Ini sama juga. Ini dibuka ya ke sana, dibuka ke sana, ke sini. Ini dibuka juga ke sana. Ini buat tegak lurus ini. Lurus. Tegak lurus, ini kan tegak lurus. Kemudian kalau ini 2 cm, ini juga 2 cm. 2 cm. Ya. C aksennya 2 cm. Maka sudut yang sebenarnya adalah ini. Ini didapat ya. Ini sudut semu 25, maka ini pasti menghasilkan sudut yang lebih besar daripada sudut semu. Itu masalah 1, masalah 2. Dua buah kemiringan semu terletak pada sebuah struktur bidang. Kemiringan semu pertama adalah 240 dengan besaran 25. Kemiringan semu kedua adalah 170, besarannya 20 derajat. Tentukan jurus dan kemiringan struktur bidang tersebut. Ya. Ini bidangnya nggak tahu kemana ya. Ini pertama kemiringan semu 224. Ini kemiringan semuanya 25. Sedangkan ini 170, besarannya 20. Kita kan buat 2 cm, 2 cm, dah garisnya. Pertama ini. Ini adalah 240. Tegak lurus. Ini 2 cm, ini adalah menghasilkan 25. Kemudian arah 170 ya.
Ini adalah sebutnya 20 buat 20. Ini kalau ini 2 cm, ini harus 2 cm juga. 2 cm juga, di mana diukur ini tetap tegak lurus di sini tegak lurusnya ya. Ini di sini tegak lurusnya. Jadi dari menarik garis tegak lurus pada arah ya, pada arahnya. 224 ini buat tegak lurus, 170 buat tegak lurusnya di sini. Kalau ini 2 cm, ini harus 2 cm. Maka strike-nya ya, hubungkan ini dan ini. Strike-nya ini hubungan D dan B ini. Ya. Kalau ini ya disejarkan nih, sejarkan ini. Ya. Terus sudut yang sebenarnya adalah ini. Jadi C aksennya ini 2 cm. Ini sudut yang sebenarnya. Pasti lebih besar dari 25. Lebih besar dari 20, lebih besar dari 25. Ya. Sedangkan alas strike-nya ini. Berapa derajat dari utara? Ini. Ya, nyala strike. Kemudian masalah ketiga, pada bidang perlapisan dan kedudukan 45 north 45 derajat west, besarannya dip 30, arahnya SW. Tentukan kemiringan semu pada arah north 80 derajat west. Kita buat strike-nya ini ya. 45 NW ke arah sini, arahnya ke arah south west ke arah sini ya. 45 north west, arahnya south west ke arah ini. Ini anggap C aksen 2 cm. Kemudian kita tentukan kemiringan semuanya di north 80 west. North 80 west ke arah sini. Ini buat 2 cm juga, 2 cm BB aksen, maka sudut semuanya ini. Masalah keempat adalah ada 3 titik ya. Titik A, B, C. Ini titik koordinatnya ditentukan ya. Menentukan suatu lapisan batuan dengan ketinggian masing-masing titik 150-25. Koordinat geografis ketiga titik tersebut sudah diukur dan diketahui. Tentukan kedudukan bidang lapisan batuan tersebut. Misalkan ini ya. Ini ada titik A, B, C. Ininya udah ditentukan ya, titik A, B, C. Di sini antara A dan B ada ketinggian di sini 75 ya. Antara 100 dan 25. Di sini ada 75, 50, 25. Terus arah kemiringan ini adalah alas strike-nya. Terus menentukan sudut ini kita tergantung skala ya. Kalau skala, jadi harus ada skalanya nih, udah ditentukan koordinatnya, skalanya berapa. Bahwa ini ketinggian ini sampai ini kan 50
satuan, maka besaran ini adalah dengan skala 50 satuan, ya, 50 satuan, maka sudutnya didapat ini. Sedangkan strike-nya ya didapat ini. North misalkan 40 derajat east. Itu pertemuan pertama pembahasan praktikum kali ini. Terima kasih.